Tim kuasa hukum Saka Tatal menyodorkan sejumlah bukti baru dalam sidang perdana peninjauan kembali yang digelar Rabu kemarin. Foto jenazah korban Eki yang disebut tidak terdapat luka bekas tusukan benda tajam, rekaman pencabutan kesaksian Liga Akbar, hingga pernyataan Kapolri soal penanganan kasus Vina menjadi 3 dari 8 novum yang disampaikan. Ya, lantas mampukah bukti-bukti yang dihadirkan pemirsa? Bukti baru tersebut dapat membawa Saka Tatal membenahi sidang dan membalikan nama baiknya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami nanti akan bergabung ada kuasa hukum Saka Tatal Bang Farhad Habas yang saat ini masih kita tunggu pemirsa. Kemudian juga sudah bergabung saat ini ada Kabareskrim Polri. Kabareskrim maksud kami periode 2009 hingga 2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi dan juga ada pakar hukum pidana yaitu ada Bang Saur Siagian. Kita sapa dulu sudah bergabung di sini ada Pak Ito dan juga Bang Saur. Pertama saya ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur sebagai pakar hukum Anda melihatnya ada bukti-bukti baru yang ditambahkan 3 tadi sudah kita dengarkan. Nah, apakah bukti-bukti baru tersebut cukup kuat untuk membuat Saka Tatal bisa membersihkan namanya? Pertama saya analisis dulu dari segi moral justice-nya. Coba bayangkan ini menusuk hati kita yang paling dalam. Bahwa Saka Tatal sesungguhnya sudah bebas murni. Dan dia seorang kuli bangunan. Mengapa dia harus melakukan PK? Jadi PK yang dilakukan oleh Saka Tatal berbeda dengan 7 temannya yang lain terpidana. Kalau Saka Tatal bukan lagi membebaskan dirinya dari jerat penjara, tapi sudah bebas murni. Nah, yang mau digugat atau dilakukan PK adalah mengembalikan nama baiknya. Ini menurut saya satu modal yang paling dalam ketika dia melakukan PK. Nah, kalau saya melihat, kalau tadi salah satu yang menjadi alasan di samping ada 13 novum yang diberikan oleh kuasa hukum, sedari awal ketika katakanlah Dirkrimum Polda Jawa Barat di satu sisi dia mengagungkan putusan yang telah ingkrah. Penyidik, Pak Ito nanti memberikan penjelasan, penyidik itu adalah satu, apakah dia kontak polsek, apakah dia Bareskrim, ketika undang-undang menunjuk dia sebagai penyidik, mengatakan ada 11, yaitu 3 DPO yang 8 sekarang ini terpidana. Nah, kawan-kawan atau Dirkrimum mengatakan hanya 1, 8 tambah 1, 9. Tidak betul 11. Begitu 11, 1,5 bulan yang lalu di Apa Kabar Indonesia, orang ini sesungguhnya fiktif semua. Yang mengatakan fiktif itu mengaku adalah polisi. Nah, oleh karena itu saya kira yang kedua, kalau kita lihat putusan daripada Peggy Setiawan sudah jelas di sana mengapa pra-peradilannya kemudian dikabulkan, karena dari awal kemudian cara-cara kawan-kawan Polres atau penyidik sebelumnya tidak tunduk kepada kaidah-kaidah yang dikatakan oleh atau dimandatkan oleh KUHAP dan juga putusan daripada Mahkamah Konstitusi soal katakanlah kalau seseorang itu ditetapkan tersangka harus diperiksa lebih dulu. Nah, belum lagi setelah kita lihat digemparkan kita oleh Liga Akbar dan juga DD. Nah, kalau kita lihat Andro, salah satu atau 2 saksi yang paling ditonjolkan karena tidak ada scientific evidence adalah mengandalkan yaitu kesaksian daripada DD, kemudian juga Liga Akbar. Liga Akbar mengatakan saudara ayahnya Eki kemudian menjemput dia tidak tahu apa alasannya, kemudian diminta dia untuk memberikan kesaksian yang dia tidak tahu. Kemudian juga Dede sudah mengaku sesungguhnya saat itu dia sendiri tidak tahu semua ini, tapi AF yang kemudian mengatakan meminta dia mengantarkan ke kantor polisi, dan sudah ada skenario yang diatur oleh Rudiana kemudian juga AF bahwa kesaksiannya Dede itu kemudian sudah saksi palsu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini cukup kuat, apalagi Saka Tatal dia harus dibebaskan. Seperti tadi Pak Ito tahu, putusan pengadilan adalah demi keadilan.
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan bukan saja terdakwa, tetapi juga korban, kepada kita juga, karena ini hukum adalah untuk publik, untuk Andro, untuk Ina, untuk kita semuanya. Jadi berkepentingan kita semua supaya keadilan Baik, ini Bang Saur. diberikan. Baik, Itu Bang Saur. pendapat saya, Andro. Baik, kita ke Pak Ito Sumardi terlebih dahulu. Farhad Abbas juga kabarnya sudah bergabung, kuasa hukum dari Saka Tatal. Apakah sudah bergabung bersama kami? Bang Farhad, kami ingin tahu novumnya apakah ini sudah semuanya disajikan di sidang PK atau ada lagi novum yang akan mengejutkan publik? Bang Farhad Abbas. Ya, di samping yang kami sudah sebutkan itu harapan kami memang saat ini sih perdebatannya boleh, katanya untuk mencabut keterangan itu harus di depan pengadilan juga gitu. Oleh karena itu kita menunggu keberanian daripada Dede dan Liga Akbar untuk hadir di Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberi keterangan saksi, memberi kesaksian pencabutan keterangan berita acara baik di waktu mulai dari tingkat penyidikan sampai di gelarnya persidangan lalu. Nah, oleh karena itu, yang menjadi catatan saya adalah bahwa dari 9 orang LPSK itu semua ditolak. Hanya kesaksian Saka Tatal saja yang diterima. Bahkan saya mendapat informasi bahwa Sudirman yang kita anggap sebagai orang yang paling lemah, yang dimanfaatkan untuk menjerat orang-orang ini, ya, yang sampai saat ini susah ditemui dan belum dipulangkan ke lembaga pemasyarakatan Cirebon. Ada apa? Sudirman begitu dilindungi dan terlalu diisolasi sehingga kita melihat adanya rekomendasi dari LPSK agar kepada khususnya Polda Jawa Barat agar pemeriksaan saksi tersebut jangan terlalu ditekan atau diintimidasi. Satu. Kedua, meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengambil kembali Sudirman, dipulangkan ke lapasnya tanpa harus dalam pengawasan. Karena tidak ada kaitan lagi, karena mereka udah narapidana, bukan lagi kewenangan daripada polisi untuk menjaga, melindungi mereka. Karena ini udah dalam napi binaan lembaga pemasyarakatan Cirebon. Bang Farhad, kita bicara yang kemarin novum-novum baru yang dihadirkan. Dari sejumlah novum-novum baru tersebut, apa novum yang andalannya dari kuasa hukum? Andalannya itu yang bentuk visual itu, bahwa novum tersebut digunakan bukan untuk kasus pembunuhan, tapi kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, dari bentuk luka aja semua di sebelah kanan, sesuai dengan keterangan ahli visum forensik dari Rumah Sakit Gunung Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian helm motornya juga rusaknya atau lecetnya di sebelah kanan. Nah, kemudian di dalam mobil ditemukan daging sesuai dengan keterangan dokter visum mengatakan adanya luka di tungkai kaki kanan. Jadi itu merupakan andalan kami yang dimana hakim bisa paham gitu bahwa tidak ditemukannya darah di lokasi TKP kedua, yang mana kita analogikan seolah-olah kalau kita misalnya memotong ayam, darah ayam itu di mana? Di tempat potong atau di tempat pembuangan ayamnya? Kira-kira seperti itulah. Dan memang sudah sangat jelas dan nyata ini adalah penyidikan yang direkayasa. Baik, Bang Farhad. Mungkin saya nggak tahu maksudnya apa, karena lokusnya di dua tempat, mungkin karena Rudiana punya kepentingan ingin menyidik. Karena biar bagaimanapun dengan dihukumnya mereka ini ada keuntungan buat Rudiana. Pertama, Rudiana dianggap pahlawan. Kedua, Rudiana mendapat mungkin kenaikan pangkat atau sekolah dan seolah-olah sebagai polisi yang berprestasi. Baik, tapi, Bang Farhad sudah menyinggung soal penyidik, rasanya Pak Ito Sumardi harus komentar ini, Bang Farhad, soal penyidik yang merekayasa bahwa kuasa hukum meyakini Pak Ito Sumardi dari pihak Saka Tatal ini kecelakaan, bukan pembunuhan, Pak Ito Sumardi. Jadi gini ya Mas Andre, ini kan bicaranya versinya
saudara Farhad ya. Saya kenal baik dia kok. Jadi sekarang begini, kita masing-masing punya versi. Kalau dikatakan Rudiana itu merekayasa, Rudiana waktu itu pakatnya Aibtu. Dan dia itu mengapa dia minta diekshumasi. Jadi harus diketahui juga oleh masyarakat bahwa 2 kali diperiksa. Pertama adalah visum karena kecelakaan. Yang kedua adalah dilakukan oleh dokter forensik otopsi, yaitu ekshumasi. Jadi kalau dikatakan tidak melalui scientific crime investigation, pertanyaan saya apakah namanya pemeriksaan dokter forensik ini tidak masuk ECI. Kemudian yang kedua, Rudiana itu kan pada saat itu setelah helm dan menurut keterangan, saya juga nggak tahu, kita juga sebenarnya nggak tahu semua di sini, Bung Farhad, kemudian Bang semuanya kita nggak tahu, itu kan kejadiannya 2016. Pada saat Rudiana melihat di helm itu tidak rusak, kemudian juga motornya juga mungkin ya lecet, saya juga nggak tahu ya. Kemudian naluri dia sebagai orang tua ya, sebagai orang tua bukan reserse. Saya kembalikan yang anaknya meninggal, kemudian dia minta dilakukan penggalian mayat atau ekshumasi. Sehingga di sana dari hasil dokter forensik ditemukanlah kelainan-kelainan yang dijadikan petunjuk oleh penyidik. Rudiana ini sama sekali bukan penyidik, tapi dia hanya sebagai saksi pelapor yang mungkin juga Bang Saur dengan Bung Farhad juga kalau misalnya keluarganya meninggal pasti juga kan akan melapor sebagai keluarga pelapor. Yang mengatakan dia sebagai penyidik siapa kan bisa dibuktikan dari berita acara pemeriksaan yang diinikan penyidik. Kemudian 3 hari kemudian setelah dari dilakukan penyidikan, ditariklah oleh Kapolda saat itu ke Polda supaya tidak ada konflik of interest, harus objektif. Nah ini perlu didalami bahwa kasus ini bukan disidik oleh Polres Cirebon lagi setelah 3 hari, tapi sudah diproses oleh Polda Jabar, di mana penyidik-penyidiknya tentunya tidak terkait dengan yang ada di Polres. Kemudian juga tadi dikatakan masalah pencabutan ya. Pencabutan keterangan itu sepengetahuan saya sebagai orang hukum itu harus dibuktikan dulu melalui sidang peradilan. Misalnya sekarang dia mencabut menuduh Rudiana itu merekayasa. Rudiana tidak terima. Dia akan melaporkan dan sudah melaporkan. Tentunya nanti diuji apakah memang betul Rudiana itu melakukan rekayasa atau tidak. Kalau dia betul-betul terbukti melakukan rekayasa, maka itu novum yang sangat kuat, tidak terbantahkan ya. Kemudian yang kedua, Rudiana juga diperiksa sekarang atas dasar laporan dari penasihat hukumnya. Nanti Rudiana juga akan dicek apakah betul dia melakukan rekayasa atau tidak. Nah, jadi ini tentunya harus melalui satu proses persidangan. Jadi kalau novum ini menurut saya, ini memang masih memerlukan satu pembuktian akan kebenarannya. Kemudian hal-hal lain yang menjadi novum yang digunakan penasihat hukum itu sah-sah saja. Tapi kalau mengatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas ataupun bukan pembunuhan, tentunya itu nanti kita kembalikan kepada keputusan hakim. Karena peninjauan kembali itu pada dasarnya adalah menguji keputusan hakim yang sudah bersifat inkrah. Jadi di sini tugasnya daripada hakim adalah bagaimana menguji dan nanti tentunya jaksa akan menanggapi novum-novum yang disampaikan oleh penasihat hukum jaksa, bukan penyidik. Kalau di pra-peradilan memang penyidik ya. Saya kira mungkin kita masing-masing sudah memiliki versi. Kalau keyakinan ya boleh-boleh saja. Bagi saya pribadi juga saya nggak ada urusannya ya. Tapi untuk saya kalau mengatakan bahwa masalah ini seolah-olah ada di rekayasa, tentunya harus dibuktikan ya, harus dibuktikan. Jadi pendapat itu boleh-boleh saja. Tapi saya kira mungkin novum yang diajukan itu tentunya harus diuji nanti untuk bisa meyakinkan hakim. Kita di sini yang dicari adalah keadilan dan kebenaran bagi semua pihak, baik bagi pihak korban yaitu. Baik, Pak Ito Sumardi. Baik, Pak Ito Sumardi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita ingin juga dengar suara dari Bang Saurus Siagian usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur, ini kan besok jaksa akan menyampaikan tanggapannya ataupun juga jawabannya atas apa yang sudah disampaikan dalam persidangan kemarin. Kalau menurut Abang, apakah jaksa punya jawaban yang kuat dan juga jawaban yang bisa mungkin memperkuat posisi jaksa dalam PK ini? Kan nggak bisa meraba-raba ya. Hanya kalau kita lihat permohonan PK
cukup kuat. Nah, problemnya kan modal jaksa penuntut umum untuk Bang Saur, mohon maaf, memberikan suaranya kontra tidak jelas memori. Bang Saur. Kami coba perbaiki sinyal Bang Saur dan juga audio Bang Saur. Kita ke Bang Farhad Abbas. Bang Farhad, kami ingin tahu juga untuk besok persiapannya karena kemarin dari jaksa menyatakan untuk menjawab besok belum siap. Sehingga esok hari kabarnya jaksa akan menjawab memori PK yang sudah diajukan. Bagaimana Bang Farhad menjawabnya? Ya, saya yakin jaksa akan kewalahan menjawab memori banding peninjauan kembali kita, karena jaksa tidak menduga akan seperti itu, karena dari awal kan pihak kepolisian juga khususnya Sakatata tidak pernah menyidik dengan pasal 340, hanya penganiayaan 351 sama 338 saja. Tapi kejaksaannya terlalu kreatif mengenakan pasal 340, sedangkan dan pemerkosaan. Sedangkan tidak ada tes DNA atas sperma tersebut, ditemukan sperma, tidak pernah ada tes DNA sperma siapa pelakunya, ada berapa orang yang memiliki sperma di situ, tidak ada. Jadi kita menganggap inilah juga yang kita anggap rekayasa juga dalam bidang penuntutan dalam perkara ini, gitu. Ya. Demikian. Ya, coba kembali kita menuju ke Bang Saur. Bang Saur. Oke, tampaknya masih ada gangguan komunikasi. Sekarang kita ingin ke Pak Ito. Pak Ito, kalau Anda melihat bahwa jaksa hari ini belum siap untuk memberikan jawaban, kemudian besok baru akan memberikan jawaban begitu. Kalau menurut dari Pak Ito, apakah memang apa yang terjadi beberapa tahun lalu ketika jaksa menyampaikan hal tersebut, meskipun kita tahu Pak Ito dari pihak kepolisian, tapi jaksa ini juga tampaknya ada rasa takut ataupun rasa tidak percaya diri untuk menjawab PK dari Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya? Kalau saya tidak bisa menilai Mbak ya, karena kan yang besok akan maju adalah dari teman-teman dari kejaksaan. Tentunya mereka juga harus cermat, hati-hati dalam menjawab. Dan saya yakin kan kita tadi saya sampaikan, yang kita akan dicari di sini adalah kebenaran ya. Menguji daripada hasil sidang yang sudah inkrah dan itu adalah hasil daripada tuntutan dari teman-teman jaksa. Tentunya dasar hukum menuntut untuk para terpidana itu termasuk Saka Tatal ini khususnya, itu tentunya daripada JPU sudah memiliki satu pertimbangan yang bisa diterima oleh hakim saat itu. Nah saya kira mungkin JPU tentunya juga harus berhati-hati dan cermat untuk bisa menjawab daripada novum-novum yang diajukan oleh pihak penasihat hukum. Jadi kalau soal mereka siap atau tidak siap itu bukan dalam kapasitas saya untuk menilai Mbak ya. Oke. Pak Ito, tapi seperti ini, dari pihak kuasa hukum mereka punya pegangan visum et repertum yang menunjukkan bahwa Vina ini mengalami pendarahan dari lubang hidung dan luka pada bagian kaki. Apakah ini bisa menentukan nantinya ini kecelakaan atau memang pembunuhan? Ya bisa saja ya. Saya juga sudah berkoordinasi dengan dokter yang melakukan otopsi ya langsung pada saat dilakukan eksaminasi saat itu. Saya langsung bicara. Mereka mengatakan dokternya bahwa secara forensik itu namanya sperma memiliki masa waktu untuk rusak atau tidaknya. Kemudian pada saat ditemukan menurut dokter forensik sudah bercampur dengan tanah dan air karena sudah sekian hari lebih dari seminggu. Sehingga disitulah dasarnya tidak ditetapkan siapa pelaku perkosaan, tapi ditemukan sperma. Nah, sehingga disinilah yang perlu diluruskan antara ada dua visum. Visum pada saat kecelakaan lalu lintas, kemudian pada saat dilakukan ekshumasi atau penggalian jenazah lagi, maka dilakukanlah namanya autopsi oleh dokter forensik. Dan dokter forensik itu tidak menyatakan bahwa itu karena pembunuhan atau karena tidak. Jadi yang disampaikan dokter forensik ada dua. Kematian yang wajar atau kematian yang tidak wajar. Tidak wajar diakibatkan kenapa? Misalnya pecahnya tengkorak kepala, ya, kemudian ada patah dan sebagainya, mungkin ada tusukan atau sayatan. Itu saja yang dicatat gitu. Saya kira mungkin kalau memang mau diajukan masalah visum et repertum untuk masalah spermanya, kan apakah spermanya itu dijadikan barang bukti untuk melakukan penuntutan bahwa telah terjadi perkosaan oleh si ABC itu kan? Saya kira mungkin itu perlu perlu dicermati masalah itu. Demikian, Mbak. Ya, tapi kalau spermanya sendiri bisa diketahui nggak Pak, spermanya itu punya siapa sebenarnya Pak?
Ya itu kan saya sudah tanyakan langsung kepada dokter yang melakukan uji forensik di sana, otopsi. Beliau mengatakan bahwa pada saat ditemukan sperma itu sudah bercampur tanah dengan bercampur air. Sehingga saya juga kan tidak punya keahlian untuk bagaimana menentukan apakah ada DNA seseorang atau tidak. Sehingga dasar itulah itu tidak dijadikan salah satu alat bukti kecuali terjadi kekerasan fisik terhadap kedua korban. Jadi kedua kekerasan fisik itulah kemudian dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi oleh penyidik, kemudian penyidik menyimpulkan telah terjadi tindakan pembunuhan. Nah, soal kemudian itu berencana atau tidak, tentunya itu berdasarkan dari keterangan saksi yang menunjukkan kronologis. Saksinya siapa? Saksinya itu kan Dede, kemudian juga AF ya, dan juga kalau Rudiana itu kan hanya mengampankan orang-orang itu, mereka diserahkan ke penyidik dengan difoto ya. Sehingga di sini kalau dikatakan bahwa Rudiana turut penyidik agar dibuktikan apakah di dalam BAP itu ada tanda tangan Rudiana sebagai penyidik atau tidak, atau dia hanya sebagai saksi pelapor. Ya, saksi pelapor. Ya, sekarang kita juga harus menghargai ya bahwa bagaimanapun juga kalau untuk saya pribadi siapapun juga yang bersalah harus dihukum, kalau tidak bersalah dibebaskan gitu kan. Nah, tentunya proses ini harus ditempuh ya. Demikian, Mbak. Kita ke Bang Saur. Bang Saur, apakah sudah tersambung bersama kami, Bang Saur? Bagaimana cara melacak kalau memang dugaannya ada sperma di tubuh korban, di tubuh Vina, Bang Saur? Nah, ini dia sesungguhnya apa yang dibilang oleh Mas Gito tadi, dalam konteks filosofi hukum kan dibuat seperti bumbu-bumbu. Karena katanya ini kan padahal ini proses hukum, katanya ada sperma, tetapi ini kan tidak diproses seperti dibilang oleh Mas Gito setelah diseminasi, kemudian katakanlah tidak lagi valid. Tetapi kan tidak pernah ada DNA. Maksud saya begini, inilah salah satu tuduhan keji. Bang Saur, mohon maaf, sepertinya audionya masih belum jelas, Bang Saur. Masih ada untuk gangguan. live masih belum bisa ditampilkan. Oke, sekarang kita ingin menuju ke Bang Farhad. Bang Farhad, ini kan besok akan disampaikan nih jawaban dari jaksa. Kemudian kuasa hukum juga memberikan novum-novum baru yang kuasa hukum kayaknya meyakinin banget. Seberapa kuat kira-kira novum yang dimiliki kuasa hukum ini untuk nanti bertanding dengan jawaban yang disampaikan oleh tim kejaksaan? Kalau Anda melihat. Ini kan bukan masalah pertandingan. Ini bukan masalah pertandingan. Ini kan sebenarnya kewenangannya ada pada kepolisian yang memiliki data, baik visual maupun rekaman video dan olah TKP saat itu. Tergantung kalau pihak kepolisian tidak mau membantu kita, ya berarti kita dengan data yang ada. Tapi sudah dikomunikasikan nggak dengan pihak kepolisian? Bagaimana jawaban dengan pihak kepolisian pada saat itu, Bang Farhad? Kan ingin bekerja sama nih tampaknya kuasa hukum dengan pihak kepolisian untuk membantu. Kalau dari statement Abang barusan. Kami nggak akan mungkin itu, karena di pengadilan juga dia nggak ditunjukkan bukti itu. Justru kami akan meminta hakim membuat penetapan untuk memanggil polisi yang lalu lintas saat itu. Kemudian di sedikit catatan tadi yang disampaikan oleh Pak itu Rudiana itu orangnya dia yang menangkap, dia menyidik. Jadi jangan dikatakan bukan menyidik, dia yang menangkap, kemudian interogasi dan membuat laporan. Nah, kemudian kalau masalah sperma itu saya rasa dokternya udah ketakutan. Masa dokter mengatakan sperma bercampur darah? Tahu nggak, mayat itu, ini kan hasil sperma itu kan bukan di Gunung Jati, tapi di Rumah Sakit Polri, Indramayu. Nah, jadi tidak mungkin mayat itu kan dicuci dulu, mayatnya disolatin, dipakai kain kafan, bahkan pakai sarung. Nggak mungkin lagi air mani itu akan turun ke dalam tanah, nembus itu nggak mungkin. Kalaupun nembus dia karenanya di kain kafan. Jadi kalau ada alasannya tidak dilakukan tes DNA gara-gara air mani udah bercampur dengan darah dengan itu yang patut diuji ya, tanah Bang itu nggak Farhad mungkin. ya. Itu yang patut diuji. Tapi Pak Ito harus menanggapi juga bagaimana kalau polisi memang tidak bisa diajak kerjasama, sedangkan yang memiliki bukti secara saintifik semuanya di ranah polisi. Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.